Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang FRSKB CPNS untuk formasi guru IPA ahli pertama ya teman-teman ya. Kemarin udah ada yang tanya, cuma saya baru nemu ini teman-teman ya. Maaf, mudah-mudahan yang kemarin tanya di komen di YouTube saya, mudah-mudahan belum tes, dan ini saya buatkan untuk soal formasi guru IPA-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum diatur untuk pengaturan YouTube-nya supaya nanti bisa kelihatan jelas dan nggak ngeblur, kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik teman-teman, setelah diatur mudah-mudahan nggak ngeblur ya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama di sini mohon izin Kak, ini ada FRSKB guru IPA ya. Di tanggal 2 September ujiannya, pedagogiknya ya, hal-hal yang harus perhatikan dalam penetapan materi pada pembuatan silabus teman-teman. Karena memang di pedagogik itu yang banyak keluar adalah berkaitan dengan silabus dan juga RPP teman-teman ya. Nah, ini ya pengantara berkaitan dengan silabus dan juga RPP di bawahnya udah kelihatan ya. Kemudian ada juga studi kasus tentang permasalahan pembelajaran, misal dikasih hasil rapot dan prestasi siswa, kebijakan guru terhadap siswa tersebut gimana, naik kelas atau enggak, maksudnya gimana, apa ini studi kasus tentang permasalahan pembelajaran, misal dikasih hasil rapot dan prestasi siswa, kebijakan guru terhadap siswa tersebut gimana, naik kelas atau enggak ya, tergantung kasusnya juga. Ini kisi-kisinya kurang lengkap mungkin ya, jadi agak rancu aja, tapi ya intinya seperti itulah. Kemudian penilaian yang sesuai untuk suatu pembelajaran itu apa yang digunakan ya. Kemudian penyusunan kisi-kisi itu gimana caranya, kemudian penyusunan prota gimana caranya, juga prosem itu gimana. Kemudian maksud dari penilaian terpadu berkesinambungan itu apa ya. Kemudian kalau ada 10 siswa dalam satu kelas belum tuntas, nah kebijakan guru itu apa? Nah, ini berkaitan dengan remedial teman-teman ya. Ini harus diperhatikan nih yang remedial, karena memang keluar semua di pedagogi guru ya, terutama guru apa aja. Kemudian tentang literasi ya, literasi. Kemudian ada juga berkaitan dengan IPA ya. Kemudian IPA-nya adalah IPA fisika, itu berkaitan dengan listrik, kalor jenis, pembesaran dan jarak. Kemudian pembesaran jarak pada bayangan mikroskop ya, ini mikroskop. Kemudian berkaitan dengan hukum Coulomb, kemudian resonansi gaur putara gimana caranya ngitungnya, gaya Archimedes ya. Kemudian gerhana, disajikan hasil percobaan tentang ayunan sederhana, disuruh untuk memilih grafik percobaan yang menunjukkan amplitudo yang tidak terpengaruh pada periode. Kemudian yang kimia, ini ada juga yang termasuk tentang zat aditif. Nah, ini ya, entah yang halusinogen, entah mana yang depresi gitu ya, berkaitan dengan depression gitu. Ini ya, nanti bisa dicari. Kemudian zat aditif, maaf itu kan psikotropika ya. Zat aditif kayak MSG gitu ya, pewarna ya. Maaf. Kemudian kromatografi ya, kromatografi ini yang daun ditutup pakai apa tuh namanya? Aluminium rokok itu ya kalau nggak salah. Kemudian hidrolisis garam tuh gimana caranya. Kemudian sifat dan hasil dari suatu reaksi, misal asam klorida dicampur dengan kalium hidroksida tuh hasilnya gimana. Berarti nanti hasil reaksi ya, nanti anak panah gitulah, saya lupa itu pelajaran SMA saya waktu itu. Kemudian yang termasuk campuran tuh apa, kemudian kesetimbangan ya, itu materi-materinya. Kemudian yang berkaitan dengan biologi itu laju pertumbuhan kemudian enzim dan juga substrat pada reaksi terang. Nah, ini juga pelajaran SMA waktu kelas 12 waktu saya, ini udah lupa sekarang. Kemudian urutan rekayasa genetika pada bakteri ya. Kemudian ada juga grafik yang berkait tentang kapasitas paru-paru, ditanya tentang kapasitas total paru-parunya berapa, 3.500-an ya. Iya nggak sih? Ya itulah pokoknya, nanti ya, kalian bisa betulin sendiri ya, saya takutnya salah. Kemudian gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arus sungai dan rangsangan lainnya itu apa ya. Kemudian ada juga sel-sel meristem yang terdapat pada bagian apa. Sel-sel meristem nanti ada gambar. Oke, ada gambarnya nanti, berarti yang berkaitan dengan sel meristem itu apa ya.
Kemudian grafik pencemaran lingkungan yang disuruh analisis apa yang terjadi ya. Kemudian gambar grafik siklus menstruasi dan hormon-hormonnya, ditanya kapan pembentukan sel folikel. Nah, itu teman-teman ya, silakan Anda cari. Ada gejala suatu penyakit yang disuruh menentukan sakitnya itu apa. Ya, ada gejala kemudian sakitnya itu apa. Kemudian penyebab penurunan tekanan darah itu apa. Kemudian ada soal persilangan, bunga hibiscus warna merah dan warna putih merupakan keanekaragaman tingkat berapa ya. Alasannya apa, karena apa. Oke. Soalnya totalnya 80, sebenarnya hitung-hitungan nggak terlalu banyak, tapi memang butuh analisis dan kejelian karena pengecohnya mantep banget ya, mantap sekali. Tetap fokus dan atur waktu sebaik mungkin karena soal pedagogik rata-rata panjang. Nah, oke, terima kasih. Ya, kemudian ini lanjutnya pedagogik yang banyak soalnya membahas tentang remedial. Tadi udah ya dijelaskan, dan juga pengayaan. Nah, jadi ada kasus terus kita nanti menentukan tindakan apa yang selanjutnya dilakukan. Contoh misal kalau remedi ya remedinya gimana, pakai apa gitu ya. Kemudian ngurutin komponen silabus, disuruh ngurutin nih, berarti kalian harus hafalin ya. Promes intinya apa ya, kemudian strategi pembelajaran, kemudian soal pedagogik yang tidak dapat banyak yang nggak sesuai. Maksudnya gimana? Soal pedagogik yang tidak dapat banyak yang nggak sesuai. Tadi dapat materi KD dan di SD dan matematika, terus disuruh milih strategi apa yang sesuai. Kemudian profesional, ya cari pembesaran total dan jarak pada benda mikroskop ya tadi udah. Protoplasma yaitu larutan isotonis, hipertonis dan hipotonis. Ngurutkan warna kromatografi. Oh gitu ya. Oh tadi saya salah ya. Takutnya saya salah, bener-bener salah nanti takutnya. Nggak usah dengar apa yang saya katakan ya. Pokoknya nanti kalian cari sendiri jawabannya ya. Kemudian hubungan koefisien muai panjang sama suhu itu apa. Kemudian ngurutin komponen silabus ya. Tadi udah lagi nih, prosem atau moromes ya intinya apa, itu udah dijelasin. Kemudian iya tadi ini udah nih, soal tidak dapat banyak yang sesuai. Kemudian profesional cari pembesaran total dan jarak. Oh ini udah nih, ini kan sama-sama ini sama ya. Berarti nggak usah saya baca ini karena sama. Apalagi nih yang di bawahnya, laju pertumbuhan tanaman, frekuensi pada garpu tala, kuat medan magnet. Nah ini ya, kuat medan magnet. Kemudian gangguan pada sistem organ, ada gejala gangguannya apa. Kemudian kapasitas vital paru-paru ya, itu aja ya teman-teman ya. Jadi ini silakan Anda cari ya untuk materinya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya, terutama ya untuk guru IPA. Ketemu lagi di FR selanjutnya dengan informasi yang berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.